Berikutnya, kita akan membahas organisasi di pergerakan periode radikal. Jadi, di organisasi pergerakan periode radikal ini meliputi organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada periode ini, organisasi-organisasinya memiliki corak strategi non-kooperatif yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Awalnya organisasi ini bernama Indis Vereniging yang didirikan tahun 1908 oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto di Belanda dengan bergerak di bidang sosio dan juga budaya. Jadi, Indis Vereniging ini adalah organisasi pelajar-pelajar India Belanda atau Indonesia yang sedang bersekolah di negeri Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1922, organisasi ini berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging dan mengubah haluan yang awalnya di bidang sosio budaya menjadi kemerdekaan Indonesia. Perubahan ini dikarenakan hadirnya 3 serangkai yang menjalani hukuman pembuangan di negeri Belanda, seperti Ki Hajar Dewantoro, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Douwe Dekker. Perubahan di Indonesia's Vereniging kemudian juga merubah visinya. Yang pertama ada visi Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, bersatu melawan penjajah, dan yang visi yang ketiga mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri atau berdikari. Perkembangan selanjutnya, tahun 1925, Perhimpunan Indonesia Vereniging kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang diketuai oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Sukiman Wiryo Sanjoyo ini yang nantinya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ya pada saat Kabinet Sukiman. Kemudian tahun 1926 Perhimpunan Indonesia ini pernah diketuai oleh Muhammad Hatta yang sedang sekolah di Belanda. Ini dari tahun 1926 sampai tahun 1930. Kemudian perjuangan dari Perhimpunan Indonesia ini menerbitkan majalah Hindia Putra yang berubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Nah, Perhimpunan Indonesia ini berpartisipasi dalam liga-liga internasional, yaitu Liga Anti Kolonialis dan Imperialisme di Paris dan juga Berlin. Jadi bisa dilihat ya bahwa perjuangan Indonesia itu tidak hanya ada di Indonesia juga, tetapi perjuangannya juga ada di negeri Belanda, bahkan di internasional ya, seperti di Paris dan juga Berlin, lewat Perhimpunan Indonesia. Organisasi berikutnya di periode radikal ada Partai Nasional Indonesia. Awalnya organisasi ini bernama Alkmene Study Club atau bisa kita singkat dengan ASC yang didirikan di Bandung dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian tahun 1927 ASC ini bergabung dengan perkumpulan yang didirikan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Ishak Cokro Adisuryo, dan tokoh-tokoh lainnya, kemudian menjadi Perserikatan Nasional Indonesia. Perkembangan selanjutnya, tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia dengan 3 asas, yaitu self-help atau berdikari, ada non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan pemerintahan kolonialisme Belanda, dan marhaenisme, mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, akhir dari Partai Nasional Indonesia, kita lihat, pimpinan PNI ini ditangkap dan diadili, yaitu Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriyadinata di Yogyakarta karena dianggap keempat tokoh ini akan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Belanda. Sehingga keempat tokoh ini kemudian ditangkap dan diadili
di pengadilan, di mana Soekarno membacakan pleidoinya atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Pada perkembangan selanjutnya, PNI ini digantikan oleh Mr. Sartono karena Soekarno dinyatakan bersalah dan dipenjara, sehingga pada saat itu ketuanya digantikan oleh Mr. Sartono. Dan pada tanggal 25 April 1931, PNI membubarkan diri. Pembubaran PNI dikarenakan organisasi PNI ini adalah organisasi yang dituding Belanda adalah organisasi radikal, sehingga demi keselamatan anggota-anggota PNI, kemudian PNI membubarkan diri. Pembubaran PNI menimbulkan pro dan juga kontra. Orang-orang yang pro pembubaran PNI kemudian membentuk organisasi baru yang bernama Partindo atau Partai Indonesia, pimpinan Mr. Sartono. Sedangkan tokoh-tokoh yang kontra dengan pembubaran PNI membentuk Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau yang dikenal dengan PNI Baru, pimpinan Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Jadi akhir dari PNI kemudian membubarkan diri ya, membubarkan diri karena ketakutan-ketakutan dari anggota-anggotanya agar selamat dari hukuman Belanda. Dan pembubaran ini membentuk dua, ada Partindo dan juga ada PNI baru. Organisasi berikutnya ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kalian tahu kan PKI yang pernah melakukan pemberontakan di Madiun dan juga menyekap jenderal-jenderal Angkatan Darat, tahu kan? Jadi PKI ini sudah lama ya berdirinya pada masa Pergerakan Nasional Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI dulunya bernama Indis Sosial Demokratis Vereniging atau biasa disingkat dengan ISDV. Jadi organisasi ini didirikan di Semarang oleh Snevlits yang merupakan orang Belanda yang membawa paham komunis di Indonesia. Untuk memperbanyak anggota, karena waktu itu anggota ISDV belum banyak, Snevlits melakukan politik infiltrasi dengan menyusup ke dalam organisasi Sarekat Islam yang anggotanya pada saat itu sangat banyak. Jadi, membuat SI atau Sarekat Islam ini pecah karena disusupi komunis, yaitu pecah menjadi dua. SI merah ini berhaluan komunis dan SI putih ini berhaluan nasionalis dan juga Islam. Tokoh-tokoh Sarekat Islam yang berhasil direkrut oleh ISDV ini ada Semaun, Darsono, dan juga Tan Malaka, serta tokoh-tokoh Sarekat Islam lainnya. Pada perkembangannya, tahun 1920, ISDV ini mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia dengan Semaunnya menjadi ketua. Jadi ketuanya adalah Semaun. Kemudian tahun 1923 berubah lagi menjadi Partai Komunis Hindia. Dan tahun 1924 berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Alimin dan juga Musso. Tahun 1926 dan 1927, PKI melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kolonial Belanda di Pulau Jawa dan juga Sumatera Barat. Dampaknya, anggota-anggota PKI kemudian dibuang ke Bovendigul di daerah Papua.